Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Al-Muhdil Karim SIP MHUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital. Perkenalkan, nama saya Adinda Aryani, saya dari kelas 4A, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan NIM 112.10125.1000008. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya ingin menyampaikan hasil tugas, yakni penjelasan mengenai filsafat teknologi yang dikemukakan oleh Don Ihde di dalam bukunya yang berjudul Filsafat Teknologi, Don Ihde tentang dunia, manusia, dan alat. Biografi singkat Don Ihde. Don Ihde, beliau lahir di Hope, Kansas, Amerika Serikat pada tanggal 14 Januari 1934. Bidang ilmu Don Ihde adalah filsafat teknologi dan filsafat sains dengan minat khusus pada teknologi citra, imaging teknologis. Ia juga meneliti tentang persepsi antara budaya dan pola budaya plural. Beliau ini dikenal sebagai filsuf yang memperkenalkan fenomenologi ke dunia filsafat di Amerika. Ia banyak menulis tema-tema filsafat sains, teknologi, dan hermeneutika. Ia menuliskan filsafat teknologinya dari perspektif fenomenologi. Filsafat teknologi Ihde memiliki kekhasan yang membahas teknologi dalam kapasitasnya untuk menggapai pengetahuan. Teknologi direfleksikan tidak hanya pada makna instrumentalnya, untuk mengatasi persoalan praktis dalam kehidupan sebagaimana para filsuf teknologi lainnya. Ia mengategorikan filsafat teknologi ke dalam apa yang kemudian dikenal dengan pasca fenomenologi. Don Ihde dikenal sebagai seorang filsuf yang memperkenalkan fenomenologi ke dunia filsafat Amerika. Don Ihde beliau ini telah menghasilkan banyak karya dalam bentuk buku baik yang ditulis sendiri maupun sebagai penyunting bersama penulis lain. Beliau ini banyak menulis tema-tema filsafat sains, teknologi, dan hermeneutika. Salah satu karya beliau ini yakni adalah Techniques and Practice of Physiology of Technology tahun 1979. Karya beliau ini hadir karena ketertarikan dari beliau yang besar terhadap bidang ilmu filsafat teknologi dan kemudian ia tuangkan dalam buku pertamanya yang khusus membahas tentang filsafat teknologi tersebut. Filsafat menurut Don Ihde. Don Ihde ini dikenal sebagai filsuf yang memperkenalkan fenomenologi ke dunia filsafat di Amerika, sehingga pemikiran-pemikiran beliau tentang filsafat teknologi sebagian besar dari perspektif fenomenologi juga. Pemikirannya beliau tentang filsafat teknologi sebagian besar tentang hubungan antara manusia dengan teknologi. Untuk menunjukkan hubungan antara manusia dengan teknologi, Ihde terlebih dahulu membahas tentang relasi antara teknologi dengan kebudayaan. Don Ihde memahami bahwa ada kegiatan hermeneutis ketika teknologi sebagai instrumental kultural dimaknai dan diinterpretasikan secara berbeda, yakni ketika terjadi transfer teknologi, dengan kata lain ada nilai praksis teknologi dalam suatu masyarakat. Kemajuan teknologi seakan-akan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihentikan. Dampak positif dari yang dirasakan dalam semua bidang antara lain adalah munculnya alat-alat canggih, hingga memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Namun, tidak dapat dipungkiri teknologi juga membawa dampak negatif. Sebagai contoh adalah manusia mulai melekat dengan gadget yang dimiliki. Dalam berbagai keadaan, manusia terlihat selalu sibuk dengan gawainya. Penggambaran dari menarik tentang hubungan manusia dengan teknologi salah satunya dapat dilihat melalui sebuah film pendek yang berjudul Say Hello to Yellow, karya BW Purbanegara. Nah, dalam film ini digambarkan bagaimana sebuah benda kecil produksi teknologi yaitu handphone membuat seorang anak terjebak dalam ilusi dan kepura-puraan. Mackenzie dan Wegeman dalam Syahri 2012 mengkonsepsikan bahwa teknologi itu ke dalam 3 lapis pengertian, yaitu pertama, teknologi itu sebagai objek fisik atau artefak. Contoh teknologi ini adalah sepeda, radio, televisi, komputer, hingga reaktor nuklir. Yang kedua, teknologi ini sebagai aktivitas atau proses seperti contohnya pengelolaan bahan-bahan makanan menjadi masakan, pembuatan atau pencetakan baja, atau pengelolaan limbah radioaktif yang berasal dari PLTN. Yang ketiga,
Teknologi ini sebagai pengetahuan untuk membuat atau melakukan suatu, seperti contohnya pengetahuan dalam membangun rumah, merakit sepeda motor atau mobil, dan sebagainya. Jadi teknologi ini merupakan hasil akal budi dan pemikiran manusia yang terwujud sebagai bentuk kreasi manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sun Ihde menyatakan bahwa teknologi ini memiliki 3 ciri khas, yakni yang pertama yaitu komponen konkret, yaitu materi. Yang kedua, aspek penggunaan atau aspek praksis. Yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Don Ihde ini memandang bahwa teknologi selalu merupakan pengalaman praksis kebertumbuhan. Artinya bahwa teknologi yang diciptakan tidak selalu mengikuti intensi dan desain penciptanya, tapi dapat bervariasi tergantung dari konteksnya. Dengan kata lain, subjek atau pengguna teknologi dan objek atau alat teknologi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah satu sama dengan lainnya. Tetapi, kedua hal ini saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Dan ide ini juga ingin menggambarkan fenomena hubungan yang terjadi antara manusia dengan teknologi dalam memahami atau mempersepsikan dunianya. Jadi hubungan yang pertama itu ya adalah hubungan kebertumbuhan di mana pada hubungan kebertumbuhan ini alat atau teknologi ini digunakan sebagai perpanjangan dari tubuh manusia sehingga dikaitkan manusia pada dasarnya selalu berada di dalam dunia sehingga semua aktivitas yang dilakukan manusia itu berasal dari dan tertuju pada dunia. Pada ilmu filsafat sering diistilahkan dunia itu sebagai noema yang dialami manusia dan akan membentuk neosis atau pengalaman. Teknologi ini berperan sebagai mediator sekaligus disruptor dari relasi langsung antara manusia dan dunia. Interaksi manusia ini terhadap dunia dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi itu manusia menumbuh dengan alat. Contohnya nih, sederhana dari hubungan ini yaitu ketika manusia ini menggunakan teknologi atau alat berupa kacamata, tongkat untuk orang buta, pakaian untuk dikenakan, payung ketika hujan, telepon, dan lain sebagainya. Jadi alat ini seakan-akan ini menjadi suatu bagian dengan manusia itu sendiri. Jadi alat tersebut itu menjadi vital ketika manusia berusaha beraktivitas di dunianya. Hubungan yang kedua adalah hubungan hermeneutis di mana alat atau teknologi itu dibaca sebagai teks yang perlu ditafsirkan. Teknologi dalam hubungan ini seakan-akan merupakan representasi dunia untuk membantu manusia melihat dunia. Contoh dari hubungan ini adalah termometer, jendela, jam, penggaris, dan sebagainya. Nah, dari contoh ini, alat dan teknologi ini tersebut, tiap alat ini mewakili atau memperlihatkan unsur dunia yang berbeda, yakni seakan-akan cukup dengan membaca unsur dunia yang terkait. Contohnya, ketika manusia membaca sebuah jam, dunia dalam ukuran unsur waktu dipresentasikan oleh teknologi, kemudian cukup untuk manusia membaca. Dalam hal ini, dunia dan teknologi seakan menyatu, yang mana dapat disimpulkan bahwa seakan jam adalah waktu itu sendiri. Hubungan yang ketiga, yaitu adalah hubungan keberlainan, di mana dalam hubungan ini, teknologi ini dilihat sebagai yang lain. Jadi maksudnya itu adalah walaupun sedemikian eratnya manusia menumbuh dengan alat atau teknologi, manusia dan alat atau teknologi tetap tidak dapat larut sepenuhnya. Jadi hubungan ini disebut dengan hubungan alternus atau alternity. Jadi pada hubungan ini teknologi cenderung mengambil sebagian kecil dunia. Jadi sesungguhnya untuk kemudahan untuk menciptakan dunianya sendiri. Contoh dari hubungan ini adalah layang-layang, komputer, video, game, kembang api, dan lainnya. Jadi manusia dengan hubungan ini seakan-akan memasuki atau menciptakan dunia sendiri yang berbeda dari dunia sesungguhnya secara keseluruhan. Nah, hubungan yang terakhir, yaitu adalah hubungan yang keempat, adalah hubungan latar belakang, di mana dalam hubungan ini ketika alat atau teknologi digunakan, alat atau teknologi ini berfungsi menjadi latar belakang dan kurang diperhatikan. Artinya, keberadaan alat atau teknologi kurang disadari keberadaannya oleh manusia. Teknologi tidak dapat memiliki pengaruh apa-apa pada manusia maupun dunia. Dengan kata lain, teknologi hanya menjadi bagian sebagai pelengkap, tidak langsung dari pengalaman manusia dalam lingkungannya. Contohnya adalah teknologi yang mengikuti hubungan ini adalah lampu atau pendingin ruangan AC.
Aditya Firman Ihsan menjelaskan bagaimana Don Ihde ini mengingatkan bahwa dalam setiap relasi manusia dengan teknologi, teknologi hanya mentransportasikan dunia dan menyodorkan kepada manusia untuk selanjutnya bagaimana interpretasi tentang dunia dikembalikan pada subjek itu sendiri. Hasil dari interpretasi dunia yang dilakukan pada teknologi tersebut mengarah pada dua hal, yakni magnifikasi dan reduksi. Hal ini terjadi karena realitas sesungguhnya tetap memperhatikan diri apa adanya. Transformasi yang dilakukan teknologi hanyalah mengubah fokus bagian-bagian pada realitas itu sendiri. Hasil interpretasi teknologi akan dunia berupa magnifikasi dan reduksi, terjadi tidak terlepas dari fungsi teknologi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam wujud alat dapat mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Jadi proses manusia dan akan dunia ini dan kehidupan itu berubah-ubah apabila teknologi dijadikan mediator antara manusia dan dunia dan juga kehidupannya. Jadi dalam hal ini dapat diistilahkan terdapat dua jenis persepsi, yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Jadi mikropersepsi itu adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua indera. Sedangkan makropersepsi adalah persepsi manusia yang diperoleh dari struktur atau budaya di mana manusia berada seperti pada contohnya itu cara berpikir, kerangka pemikiran yang sudah ada di dalam diri manusia, kebiasaan dan sebagainya. Baik makropersepsi maupun mikrosepsi berkaitan erat dengan hasil persepsi yang magnifikasi maupun reduksi. Dengan magnifikasi suatu objek, objek tersebut dibawa dari kedudukan latar belakang, yaitu background, kedudukan di latar depan, foreground. Artinya objek tersebut dihadirkan di depan si pengamat. Namun dalam waktu yang bersamaan terjadi reduksi pada lingkungan sebelumnya. Ini adalah inti dari filsafat teknologi Don Ihde bahwa perubahan hasil persepsi baik magnifikasi dan reduksi ini terjadi pada semua jenis alat teknologi. Tidak netralnya, teknologi ini merujuk pada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi karena penggunaan teknologi ini dapat mengubah persepsi manusia mengenai ruang dan juga waktu. Selanjutnya ini adalah teknologi mengubah persepsi tentang ruang. Jadi berkaitan dengan teknologi mengubah persepsi tentang ruang, Don Hide ini mencontohkan fenomena ini dengan peta. Jadi di atas peta, ruang dibagi-bagi ke dalam kotak-kotak oleh garis-garis seperti garis lintang dan juga garis bujur. Ketika manusia melihat peta, maka terdapat mikropersepsi dan makropersepsi. Jadi mikropersepsi itu adalah saat mengamat menatap peta dengan tubuhnya. Tapi di saat yang bersamaan, pengamat berimajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan bumi untuk melihat hamparan permukaan bumi di bawahnya. Selanjutnya ini adalah teknologi ini mengubah persepsi tentang waktu. Jika membicarakan tentang waktu, Don Ihde ini dapat melepaskan dari pemikiran Heidegger yang memahami waktu bersifat eksistensial karena waktu ini dilihat dalam kaitannya dengan apa yang dialami manusia dalam dunia. Dengan kata lain, manusia terbatas oleh waktu dan ini merupakan temporalitas manusia. Don Ihde ini menjelaskan dengan mengambil contoh penemuannya, yaitu berupa jam atau arloji. Penciptaan arloji ini mengawali suatu representasi waktu yang baru, yakni waktu linear di mana waktu berjalan terus dan tidak dapat diulang kembali. Ada beberapa perbedaan antara arloji analog dengan arloji digital. Pada arloji analog akan terlihat dua aspek waktu, yakni waktu sekarang dan tentang waktu. Sedangkan pada arloji digital, waktu bergerak dengan lompatan dan tidak lagi mengalir secara kontinu. Pada sebenarnya waktu bersifat kontinu. Padahal sebenarnya waktu itu bersifat kontinu. Contoh penggambaran tentang arloji analog dan arloji digital ini menandakan bahwa persepsi manusia tentang waktu berubah dari yang mengalir kepada yang diskrit, tidak berhubungan dengan adanya arloji digital. Selanjutnya ini ada pemaparan hasil analisis data. Jika melihat kembali dengan film yang Say Hello to Yellow, ada banyak teknologi yang dipakai untuk berkomunikasi. Ada yang berwujud telepon tradisional, yaitu berupa kaleng dan benang. Jadi, kita bisa berkomunikasi menggunakan kaleng yang ditancapkan benang. Ada juga wujud gong kecil sebagai pengganti lonceng serta telepon genggam untuk memudahkan pemahaman teknologi dan hubungannya dengan manusia. Peneliti mengelompokkan manusia itu penggunaan teknologi ini menjadi dua, yakni kelompok penggunaan teknologi tradisional yang diperankan oleh dan juga penggunaan teknologi telepon genggam. Dalam film Say Hello to Yellow ada penggunaan teknologi tradisional. Jadi dalam
film tersebut ada adegan-adegan yang menarik berkaitan dengan teknologi komunikasi, yaitu penggunaan telepon kaleng untuk berkomunikasi antara dua orang. Jadi komunikasi ini dilakukan terutama saat di rumah, saat mereka belajar. Mereka tetap bisa berkomunikasi via perantara telepon kaleng tersebut. Dalam konteks ini jadi kedua tokoh dalam film Say Hello to Yellow ini sadar bahwa di mana lingkungannya ia tinggal tidak ada sinyal, maka mereka menyiasatkan dengan menggunakan teknologi komunikasi dalam bentuk lain yang mereduksi atau tanpa memerlukan sinyal, yakni dalam bentuk telepon kaleng. Mereka menyadari bahwa kunci utama dari media komunikasi ini adalah tersampaikan pesan dari pembicara kepada pendengar. Ada juga tokoh lain dalam film Say Hello to Yellow juga menyadari hal yang sama, namun merespon dengan cara berbeda. Jadi ia digambarkan sebagai seorang anak yang terpisah oleh ibunya karena menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Intinya adalah komunikasi harus terus terjaga, namun karena lingkungan tempatnya ia tidak ada sinyal, maka ia memutuskan untuk mendaki bukit belakang sekolah untuk mendapatkan sinyal sehingga ia dapat memanfaatkan telepon genggam yang dimiliki untuk berkomunikasi dengan ibunya. Nah, dapat dilihat bahwa menempatkan teknologi itu hanya sebuah alat yang tidak sempurna. Artinya bahwa telepon genggam ini membutuhkan syarat-syarat untuk memenuhi kegunaan dan fungsinya tersebut, ya, yaitu bernama sinyal ya, yang membantu untuk menjalankan teknologi tersebut. Dan mereka berhasil mengatasi kelemahan telepon genggamnya tersebut dengan berbagai macam kreativitas yang dimilikinya. Dalam hal ini kita dapat belajar bahwa teknologi itu hanyalah sebuah alat komunikasi, sehingga eksistensinya sebagai manusia tetap terjaga. Jadi hubungan sosial, bahkan ketika manusia di lingkaran pertemanan, dalam sebuah pertemanan mereka dapat menempatkan pribadi manusia yang patut senantiasa diperhatikan. Jadi berdasarkan teori teknologi Don Ihde, bahwa teman-teman yang dalam film Say Hello to Yellow ini menempatkan teknologi dan manusia merupakan suatu hal yang terpisah. Walaupun keterkaitan dan keterhubungan antara manusia dengan teknologi itu sebuah keniscayaan, tetapi keterpengaruhan teknologi pada diri dan eksistensi manusia dapat diminimalisasikan lewat berbagai cara yang dilakukan. Penggunaan teknologi. Jadi dalam tokoh film Say Hello to Yellow ini memanfaatkan teknologi lagi, komunikasi berupa telepon genggam, mulai dari awal hingga menjelang akhir pembicaraan dan perhatian berkaitan dengan teknologi. Misalnya bagaimana ia mengeluh tentang tidak adanya sinyal, baik di jalan, di rumah, maupun di sekolah, sehingga ia bercerita tentang temannya bahwa seolah-olah ia heran mengapa ia sering menelpon jika membicarakan dalam tokoh film ini ada semacam kontradiksi yang terjadi. Di awal sudah digambarkan kalau tidak ada sinyal, tapi ia bisa menggunakan telepon genggam ya. Ternyata dari adegan yang film tersebut, telepon genggam kita menyadari suatu hal bahwa keterlibatan dalam pemikiran dan dunia yang dibuatkannya sendiri. Jadi harus dipahami bahwa ia merasa orang kota yang datang ke desa. Pikiran Risma sudah terbentuk bahwa orang kota lebih modern daripada orang desa. Dalam hal penggunaan teknologi komunikasi, yaitu telepon genggam atau istilah yang sering kita kenal dengan adalah katrok, stigma bahwa orang desa adalah katrok sudah begitu membekas pada diri. Yang dapat disadari, hal ini justru berdampak pada terbentuknya aliansiasi antara dunia. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa akhirnya diketahui bahwa pengguna telepon genggam hanyalah kepura-puraan untuk menutupi ketidakpercayaan diri dan ketakutan bergaul dengan teman-temannya. Jadi bisa disimpulkan dalam film ini bahwa teknologi itu bukan sebagai alat semata. Jadi beliau ini percaya mengenai kecanggihan telepon genggamnya yang tanpa sadar telepon genggam itu justru mengambil persepsi akan dunia sehingga menciptakan dunianya sendiri. Terjebak akan ke dunianya yang terbentuk dari efek samping teknologi tersebut. Jadi digambarkan bahwa pribadinya ini menduga adalah tujuan dan inti dari film ini, yakni telepon genggam hanyalah sebuah alat yang untuk mendekatinya atau untuk berkaitan tapi jauh. Tapi tanpa sadar melakukan sebaliknya, yakni telepon genggamnya itu justru menjauhkan yang dekat, menjauhkan dari hubungan pertemanan antara Risma dan teman-temannya. Jadi teori filsafat teknologi Don Ihde ini berhubungan dengan manusia dan teknologi, tergambar dengan jelas dengan baik dalam film Say Hello to Yellow. Jadi film ini mengajak kita untuk berefleksi bagaimana kita memperlakukan dan memanfaatkan teknologi atau telepon genggam kita sehari-hari.
Apakah kita sebagai pribadi mampu sepenuhnya untuk mengendalikan telepon genggam yang kita miliki? Artinya bahwa kita, jika mau berhitung pakai ukuran waktu, apakah kita menghabiskan waktu dalam 1 hari untuk memegang dan fokus ke telepon genggam yang itu mereduksi dunia sekitar kita seperti tugas, pertemanan, sosialitas, dan lain sebagainya. Dan ide ini tidak menampilkan peran fungsi teknologi dalam kehidupan manusia. Hanya saja ide mengkhawatirkan dan mengingatkan supaya manusia menyadari bahwa teknologi hanyalah sebuah alat, fungsinya untuk merealisasikan akan dunia kita masing-masing. Maka dari apa yang saya jelaskan, kesimpulannya adalah bagaimana pemikiran Don Ihde ini tentang hubungan manusia dengan teknologi. Jadi Don Ihde ini telah menjelaskan jenis hubungan manusia dan teknologi untuk memperhatikan dunianya. Inti dari hubungan itu adalah pada diri manusia sendiri. Selama teknologi dipahami sebagai sebuah alat bantu manusia untuk merealisasikan akan dunia, maka manusia akan tetap terjaga eksistensinya. Eksistensi yang seperti apa? Yaitu eksistensi bahwa manusia itu mampu mengendalikan teknologi dan bukan malah sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya. Saya Dinda Riani dari kelas 4A mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.